Oke, silakan Anda buka folder yang berisikan data dari panitia. Yang pertama kali Anda buka, karena foldernya sudah menjadi satu, usahakan foldernya menjadi satu, karena nanti manajemen folder Anda akan berantakan kalau tidak menjadi satu. Yang pertama dibuka adalah QGIS. Silakan buka. QGIS versi 3.4. Maka tampilan Anda kurang lebih akan seperti ini. Kurang lebih akan seperti ini. Ini adalah tampilan kerja untuk QGIS. Kita bisa masuk ke Demnas karena kita akan mensimulasikan aliran. Kemudian silakan membuat akun. Karena sudah saya downloadkan, Anda tidak perlu mengikuti. Ini hanya menyimpulkan. Oke. Dari sini silakan Anda masukkan grid mana yang akan Anda gunakan. Misal proyek Anda di dalam hal ini kita di Bengawan Solo Hilir sini ya, daerah Bojonegoro dan Tuban, perbatasan antara Bojonegoro dan Tuban. Ya, nanti kita akan download ini. Kita klik saja kemudian unduh dev. Otomatis akan terunduh. Format filenya karena raster dia .bin. Karena data ini gratis, itu selalu menjadi slogan. Data yang gratis tidak akan sebagus data yang berbayar atau survei. Di pendekatan ini bisa dilakukan untuk gas-gas yang besar, sungai-sungai yang besar, kemudian proyek-proyek skala nasional, provinsi dan sebagainya. Tapi untuk sekolah yang lokal, regional, bahkan kecamatan desa, ya itu harus survei, harus dilakukan survei. Baik, datanya akan berbentuk seperti ini, data Demnas. Nah, karena Anda sudah memperoleh, kita kembali lagi ke folder yang tadi, data Bengawan Solo. Oke, itu ya, sebagai kita perlu menyimpan project file dari QGIS terlebih dahulu. Bisa diklik, bisa diikuti juga. Saya ulangi ya, project save as. Silahkan cari folder Anda yang tadi. Buat new folder, berikan judul tutor Hekras. Ya, berikan judul tutor Hekras. Besar semua ya. Save as project, save project as. Oke, berikan judul tutor.hekras. Ini sekalian kalian klik kanan, new folder ya, buat folder baru yang diberi nama tutor Hekras. Sudah semua? Asisten pelatihan mungkin bisa menyebar ke peserta-peserta yang kesulitan. Yang kesulitan bisa angkat tangan ya. Aman ya, saya kira aman. Kemudian silakan masuk ke tutor Hekras. Ya, berikan nama di sini adalah pre-processing.
Preprocessing. Karena tahapan model itu ada preprocessing, post processing. Nanti kita akan bedakan. Ya, preprocessing besar semua. Preprocessing. Sudah? Ada yang kesulitan? Nah, kalau kesulitan silakan langsung angkat tangan saja. Kemudian kita klik save. Nah, kemudian akan muncul di layar Anda di bagian sini. Ya, betul. Oke, silakan diklik saja itu. Muncul semuanya. Kemudian double klik. Nah, kita masukkan data rasternya. Layer, add layer. Sebelumnya klik add raster layer. Kemudian tambahkan data DEM Bengawan Solo yang hilir. Sudah? Klik open. Kemudian langsung saja kita add. Kemudian bisa kita lakukan close. Ya, data ini kan masih belum kelihatan sungainya ya, masih belum kelihatan sungainya. Kita bisa rubah gambarnya dengan cara klik layarnya terlebih dahulu, klik kiri, kemudian klik kanan, habis itu ke properties. Akan muncul seperti ini. Diklik demnasnya, klik demnasnya. Kita ke simbologi, kemudian yang single band gray-nya ini dibuat tetap single band, tapi yang pseudo color. Ya, yang ini. Iya, ya pelan-pelan kan nanti di sini bandnya dipilih gray, ikuti bandnya gray, nggak apa-apa. Band. Kemudian minimal dan maksimumnya masih default, biarkan saja. Oke. Kemudian interpolationnya, Anda pilih yang linear. Sudah? Kemudian color ramp. Ya, Anda klik yang tanda panah di bagian kanan sini, diklik tanda panah bagian sini, muncul. Kemudian pilih yang turbo. Sudah turbo? Oke. Habis itu label precisionnya tidak usah terlalu besar, kita buat di 2 saja. Label precisionnya 2 saja. Ya, label precisionnya. Sudah? Ya, kalau sudah, modenya dibuat continue dan diklik apply. Kemudian oke. Muncul sungainya. Zoom in untuk memilih bisa diklik zoom in ini bagian sini. Kursor saya diikuti. Diklik zoom in, kemudian diberikan kotakan di sekitar sini. Sudah? Zoom in, klik zoom in, kemudian diberikan kotakan di sekitar sini. Kemudian kita lepas. Nah, ini adalah raster extraction, kemudian clip raster by extend. Klik saja. Anda harus pastikan input layernya adalah DEM Bengawan Solo. Kemudian clipping externnya bisa klik ini, kemudian draw on map canvas. Arahkan ke window utama, kemudian dipotong
membuat poligon setidaknya seperti ini. Bisa? Ulangi lagi ya. Draw on map canvas, kemudian kita potong areanya di sini. Ya, di sini ya. Ya, di sini. Oke. Kemudian kita lakukan langsung aja ya ke running. Klik extendnya ini, kita klik save to file. Jangan yang temporary file. Save to file, masuk ke foldernya tutor Hekras. Berikan nama atau judul, domain underscore model. Kita bisa save. Setelah semuanya siap, kita lakukan running. Baik, akan muncul layer baru. Ya, ini adalah layer hasil dari cropping yang saudara-saudara sekalian kerjakan. Bisa Anda lakukan unchecklist di bagian sini supaya tidak mengganggu. Kemudian klik kanan di domain layer, kemudian klik zoom to layer. Baik, ini supaya rapi. Data domainnya ini sudah disimpan di folder tutor Hekras. Nah, ini data domain model .ip. Ya, akan tetapi data ini masih dalam koordinat WGS 84. Latitude sama longitude-nya itu masih menggunakan minus 7.188 derajat, pakai derajat ya. Lah, di Hekras itu mintanya UTM yang XY-nya itu adalah satuan meter, ya. Karena UTM itu memandang, ya, bisa dilihat di sini, memandang suatu rupa bumi itu secara transverse. Tapi kalau WGS itu global, kayak global itu loh, itu akan berbeda, pasti ada selisih. Ketika bumi yang bulat dijadikan menjadi peta yang datar, maka kita akan melakukan conversion. Bisa klik di bagian kanan bawah sini. Ya, UTM 49 dengan mencari ya di sini di koordinat reference system bagian bawah. Awas, hati-hati, carilah yang sesuai dengan saya. Ya, ditutup dulu semuanya boleh, biar enggak pusing. Ditutup tuh artinya ini adalah ya, ini foldernya dia urut sesuai abjad. Jadi kalau kita mau nyari WGS 84, ya kita langsung ke WGS 84. Bisa nyari WGS sampai sini. Kalau W kan abjad bawah ya. Nah, silakan. Sudah? Kalau sudah, double klik. Muncul nggak ke atas? Nggak muncul.
Bisa diklik apply dulu kalau gitu. Muncul ke atas? Masih belum? Harus yang BGS 84 cross UTM zone 49S loh ya. Jangan yang UTM zone 49S toh. Karena ini konversi nanti. Ya, kalau nggak ada bisa klik aja terus klik OK dulu aja. Sudah? Berubah? Hilang ya? Sebentar ya, pelan-pelan. Properties, kemudian source. Sudah? Bisa? Ya, cari yang kodenya 4326. Karena ada WJ84 yang lain. Pilih yang 4326. Ya, Easting, Northing atau yang sudah masuk ke UTM, Universal Transport Mercedes. Ya, 49S. Oke. Ini silahkan dilihat properties. Ya, kemudian proyeknya bisa di save terlebih dahulu, kemudian layer di extraction, salah ya, bukan extraction, projection. Kita sekarang masuk ke menu projection, extract projection, klik saja, kemudian silahkan Anda pilih yang ini ya, tapi karena ini masih 4326 ya, ini cara yaitu kita lakukan reprojection, raster, projection, reproject, warp. Kemudian pindahkan yang 4326 ini, source-nya itu kan 4326, targetnya itu ke EPSG 32749. Bisa pakai metodenya nearest neighbor, nggak usah yang lain. Kemudian reprojection filenya bisa di save di sini. Sebentar ya, saya percepat ini supaya nanti saya tinggal menjelaskan. Bisa diberikan judul domain model.tif, domain model_UTM. Kita save. Oke, pelan-pelan. Sekarang kita akan melanjutkan ya tadi untuk projectionnya ya. Raster, projection, habis itu extract projection untuk dimasukkan ke ResMapper nanti. Pilih yang domain model UTM, EPSG-nya 32749 atau yang UTM. Create also.prg filenya dicetak. Kalau nggak dicetak percuma, dicetak. Sudah? Habis itu running. Komplit ya. Kalau komplit, dia akan muncul tambahan 2 file ini. Oke, kalau sudah ini ya, berarti ResMapper-nya sudah siap. Sementara QGIS-nya di save dulu, ya, di save kemudian close. Ya, ResMapper bisa dibuka ekrasnya ya, ekras. Saya akan melakukan untuk yang terlambat saja. Data dem sama yang elevasi, copy, pindah ke tutor ekras. Ya, yang lama-lama dibiarkan saja nggak apa-apa. Sebagai kenang-kenangan oleh-oleh dari saya. Sehingga nanti menjadi ekras 6.6 dibuka, tampilannya akan seperti ini. Ya, ini adalah lembar kerja utama.
lembar kerja pertama kita seperti ini. Jika sudah, file, save project as. Kemudian ya masuk ke folder Anda yang tadi, yang tutor_hekras. Cari di mana lokasinya tadi. Tutor_hekras. Masuk ke dalamnya, jangan di luar. Kalau masuk ke dalamnya itu tandanya tutor_hekras kebuka. Proyek Anda sudah tersimpan. File, save project as, beri nama banjir, oke, pasti akan muncul. Kalau sudah, sekarang kita mulai masuk ke ResMapper. Adalah membuka ResMapper. Ya, ResMapper itu logonya ini. Open ResMapper to view maps and data spatially. Ya, logonya yang ini. Oke, akan muncul. Saya masukkan. Ya, projectionnya dulu yang .prg. Set projection filenya dibuka. Ya, pilih yang data elevasi.prg. Ya, pilih data elevasi.prg. Sudah? Kemudian klik oke. Jangan yang banjir ya, pasti salah nanti. Pilih yang data elevasi.prg. Kemudian open. Ya, oke. Kemudian klik oke. Nah, ini sudah berhasil. Tandanya apa Pak? Ya, yang bagian bawah sini. Kalau berhasil itu terrain, klik kanan, create a new raster terrain. Kemudian ya tambahkan ya yang dem.tif. Jangan bisa semua. Dem, kemudian create. Ini dulu, terus kemudian bagi yang belum SI, ya kita harus melakukan ini dulu, di minimize dulu ResMapper-nya. Terus ke option unit system. Ayo diikuti dulu. Yang masih FTFT atau fit, unit sistemnya dirubah ke metric system. Kemudian klik OK. Option unit system set as default for new projectnya dicentang juga. Kemudian klik OK. Otomatis di bagian kanan sini, bagian kanan bawah sini itu SI unit. Ya betul. Biar nggak FT fit. Paham nggak? Sudah. Kamu sudah SI. Sudah meter. Sudah semua. Sudah. ResMapper-nya sekarang dibuka lagi. Berubah nggak? Sudah berubah? Jadi meter semua? Setelah itu ya, yang kita lakukan ya, supaya juga untuk cepat pengerjaan ya, kita bisa berikan klik geometri, kemudian create new geometry. Sudah, berikan judul banjir besar ya, banjir underscore satu, banjir underscore 1. Klik OK. Akan muncul seperti ini. Betul? Manage layer association. Terrainnya pilih terrain, jangan pilih yang lain. Manningnya biarkan 0, infiltration 0, impervious 0, sediment bed layer 0, porosity flow draftnya juga 0. Terus habis itu di bagian sini ya, Anda bisa tambahkan, klik dulu banjirnya, klik kanan edit geometry. Muncul ya semua menu-menunya itu muncul. Kemudian ya, kita akan membuat daerah komputasi. Nah ini kita perlu membuat 2D flow area, centang dulu 2D flow area, centang dulu. Habis itu baru diklik kiri 2D flow areanya. Sudah. Terus habis itu ditambahkan. Sudah.
Kemudian masuk ke perimeter. Karena sudah masuk ke perimeter, ketika Anda geser ke sini, geser ke tirennya, dia otomatis bentuknya beda kursornya. Betul. Silakan membuat komputasi minimal kayak punya saya ini. Minimal ya. Supaya stabil. Silakan dibuat. Klik kiri ya, klik kiri yang lurus, pastikan lurus karena nanti jaring-jaring komputasinya kalau nggak lurus bisa error atau nggak stabil model Anda. Klik kiri lagi, tarik ke sini yang cukup jauh. Tarik lagi ke sini. Tarik lagi ke sini. Garis lurus ya. Garis lurus. Pastikan lurus lah. Usahakan lurus. Kemudian tarik lagi ke sini. Tambah lagi boleh. Jangan khawatir kalau ada yang salah ya. Kalau ada yang salah nanti saya bantu berbagi. Ada. Nah, setelah mulai di ujung sini akhir, double klik. Ya, ini banjir underscore 1. Ya, pilih yang ini. Kemudian point spacingnya itu dibuat 75. Untuk arah X 75 dan untuk arah Y sama. Karena kita berharap komputasi selnya itu 75 kali 75. Jadi satu sel itu mewakili kawasan 75 kali 75 meter persegi. Sudah? Setelah itu mainingnya dirubah. Ya, mainingnya dirubah ke 0,035. untuk default maining and value-nya. Sudah? Kemudian bisa klik ini. Ya. Hydraulic property table tolerance-nya, klik default. Default-nya diklik dulu. Sudah? Habis itu klik OK. Ada gerigi ini default, klik dulu baru OK. Terus setelahnya compute hydraulic property table. Sudah? Kalau sudah, generate computation point. Dan ulangi lagi untuk compute property table-nya. Bisa? Jangan. Ini ya caranya ya, ikuti dulu. Gerigi klik default, habis itu OK, habis itu generate computation point. Ya, habis itu compute property table. Jadi 2 kali komputasinya. Bisa klik stop editing selected